Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Muhammad. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Baiklah, di sini saya ingin membuat tugas video untuk memenuhi tugas UTS yang diberikan kepada saya. Di sini saya berperan sebagai CEO dari produk Frisian Flag, yang dimana saya yang menjadi pemimpinnya. Jadi kepada produk Frisian Flag mohon izin untuk memakai produknya sebentar karena memenuhi tugas kuliah saya. Baiklah, sebagai seorang CEO, saya harus membuat kebijakan di perusahaan saya, yaitu berdasarkan norma, budaya, dan aturan. Baiklah, saya akan mulai dari norma terlebih dahulu, yaitu berupa prinsip dan bisnis. Dari prinsip dan bisnis, saya menjabarkan yaitu pertama, kepatuhan terhadap standar kesehatan konsumen. Yang kedua, itu penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, transparansi dalam komunikasi dan penghindaran konflik kepentingan. Itu dari prinsip dan bisnis. Yang kedua, itu berikutnya kode etik. Kode etik yaitu sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan. Yaitu yang pertama, etika bisnis perusahaan dalam berinteraksi dengan stakeholder itu perlu. Yang kedua, etika perilaku individu karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Tanggung jawab soal perusahaan Frisian Flag. Yang ketiga, itu Frisian Flag itu berkomitmen tidak hanya menghasilkan produk susu berkualitas tinggi, tetapi juga melakukan berbagai kegiatan pengembangan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab kepada konsumen, karyawan, dan peternakan. Baiklah, berikutnya adalah budaya. Nah, norma dari budaya ini, maksudnya adalah kebijakan dari budaya ini, yaitu yang pertama, yang saya sebutkan dari pertama dulu, fokus pada kualitas dan inovasi. Frisian Flag menanamkan budaya kerja yang menekankan pada pencapaian kualitas, produk susu terbaik, dan inovasi berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, kolaborasi dan kerja tim. FFI mendorong kerjasama atau Frisian Flag mendorong kerjasama antara karyawan dan departemen untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Yang ketiga itu adalah keamanan dan keselamatan kerja. Budaya keselamatan sangat dijunjung tinggi di seluruh area kerja. Keselamatan karyawan dan stakeholder lainnya menjadi prioritas dalam operasional sehari-hari. Berikutnya lagi adalah kebijakan aturan. Nah, dalam kebijakan yang satu ini yang perlu diperhatikan oleh seorang karyawan maupun seorang CEO yang sudah memberikan peraturan. Yaitu aturan ini mendukung terciptanya lingkungan kerja yang produktif, aman, dan etnis. Yaitu yang pertama, karyawan wajib hadir tepat waktu dan mematuhi kerja jam yang ditetapkan. Yang kedua, melapor atau izin apabila tidak bisa hadir sesuai prosedur perusahaan. Yang ketiga, karyawan harus menjalankan tugas dengan integritas, jujur, dan profesional. Yang keempat, dilarang melakukan tindakan yang merugikan perusahaan seperti korupsi, suap, atau tindakan lainnya. Yang kelima, itu menjaga kerahasiaan informasi perusahaan dan tidak menyalahgunakan data. Baiklah, selanjutnya itu adalah perencanaan komunikator terhadap produk. Adalah bagian penting dalam strategi komunikasi pemasaran dalam konteks perusahaan seperti Frisian Flag ini. Berikut adalah langkah-langkah umum perencanaan komunikator yang sudah saya buat untuk terhadap produk yang biasa digunakan oleh Frisian Flag. Yang pertama itu adalah menentukan tujuan komunikasi atau komunikator, yaitu meningkatkan kesadaran merek. Yang kedua itu mengedukasi manfaat gizi susu Frisian Flag. Yang ketiga meningkatkan penjualan. Dan yang keempat mengubah persepsi atau perilaku konsumen. Berikutnya adalah menentukan target audiens, menyesuaikan pesan dan media dengan karakter audiens. Ibu rumah tangga, seperti ibu rumah tangga, fokusnya pada gizi, manfaat bagi keluarga,
Eh, Kemudian anak-anak remaja itu mereka pendekatan visual dan emosional. Itu adalah target audiens yang saya eh, tepatkan di pemasaran. Dan berikutnya adalah segmen profesional seperti milenial melakukan penekanan pada gaya hidup sehat dan praktis. Baiklah, berikutnya adalah implisit yang dilihat dari nilai produk. Maksudnya adalah nilai dari produk ini itu dilihat yang sudah dibuat oleh seorang CEO atau pemimpinnya. Yaitu yang implisit yang terlihat dari nilai produk adalah makna-makna atau pesan tersirat yang tidak selalu dinyatakan secara langsung. Jadi penjelasan yang singkat atau yang jelasnya begini. Implisit yang terlihat dari nilai produk Vision Flag seperti contoh susu UHT atau kental manis. Nah, jadi yang pertama itu kualitas dan kepercayaan. Implisit produk ini aman dan terpercaya karena sudah hadir sejak lama, sejak 1992. Jadi pesannya adalah kalau sudah digunakan dari dulu pasti bagus dan aman. Yang kedua adalah citra keluarga dan kebahagiaan, kehangatan. Jadi produk susu ini selalu hadir dalam konteks keluarga bahagia di meja makan, sarapan bersama anak-anak sehat. Pesannya itu adalah kalau saya beli ini, saya juga memberi yang terbaik untuk keluarga saya. Dan yang ketiga adalah simbol gizi dan kesehatan. Dengan kandungan vitamin mineral dan kalsium susu Frisian Flag membuat kesan sebagai simbol hidup sehat dan bergizi. Jadi pesan yang disampaikan di sini itu adalah minum susu ini berarti saya peduli akan kesehatan saya dan anak-anak. Baiklah, kita lanjut ke eksplisit ya teman-teman. Jadi eksplisit ini kebijakan yang dilihat dari undang-undang dan aturannya. Jadi penjelasan mengenai kebijakan eksplisit ini yang dapat kita kaitkan dengan undang-undang dan aturan yang relevan, terutama dalam konteks perusahaan seperti Frisian Flag yang ada di Indonesia ini, yaitu adalah yang pertama, kebijakan perlindungan konsumen. Nah, dari dasar hukumnya itu terdapat di Undang-Undang 1945 pasal 28H ayat 1, yaitu hak atas kesehatan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, itu adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tentang perlindungan konsumen. Nah, dalam kebijakan eksplisit di perusahaan itu memberikan informasi produk secara jelas dan jujur ya. Nah, dalam itu labelnya label gizi, tanggal kadaluarsa dan komposisi. Nah, menjamin keamanan dan mutu produk susu. Jadi terdapat poin lagi di bawahnya, yaitu adalah menarik produk recall jika terbukti ada cacat mutu. Jadi produk yang sudah kita kirim itu akan ditarik jika ada kecacatan. Jadi dari contoh eksplisit ini, Frisian Flag itu memastikan setiap produk memenuhi standar BPOM dan SNI serta aman dikonsumsi oleh anak-anak dan keluarga. Jadi dari perusahaan itu kita itu harus memastikan terlebih dahulu apakah produk ini sudah aman dan sehat untuk dikonsumsi oleh seorang konsumen gitu. Yang kedua itu kebijakan ketenagakerjaan dasar hukum. Itu di Undang-Undang Pasal 27 ayat 2, yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan layak. Nah, berikutnya itu ada lagi di Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Itu dua undang-undang itu tentang ketenagakerjaan. Nah, dalam itu dalam dua undang-undang itu tuh terdapat membahas tentang memberi upah sesuai UMR. Jadi menyediakan jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS, ketenagakerjaan dan kesehatan. Gitu. Dan juga berikutnya itu menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, yang berikutnya itu menerapkan jam kerja lembur dan sesuai cuti undang-undang. Baiklah, berikutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan yang bagaimana komunikator dan komunikan itu memiliki kesamaan dalam menerima informasi
dalam konteks pemasaran produk. Jadi seperti di Frisian Flag Indonesia gitu. Jadi berikut ini adalah tujuan utama agar terdapat kesamaan pemahaman antara komunikator dan komunikan. Ini memang sengaja dibuat agar komunikator itu saat menyampaikan pesan atau pesan terhadap produknya kepada komunikan itu supaya tidak ada kesalahpahaman dalam produk tersebut, begitu. Jadi yang pertama itu adalah tujuan kesamaan dalam penerimaan informasi. Itu yang pertama adalah mencegah salah tafsir atau miscommunication. Tujuannya agar pesan yang disampaikan, seperti saya bilang tadi, oleh komunikator ditangkap dengan makna yang sama oleh si komunikan, tidak disalahartikan atau disalahpahami, begitu. Contoh seperti jika Frisian Flag itu menyampaikan bahwa produknya benar-benar sebagai manfaat gizi, bukan berarti bebas gula total. Maksudnya itu walaupun manfaatnya bergizi atau dibilang bebas gula total, itu tidak pasti memakai gula untuk menghasilkan manis. Nah, begitu. Yang kedua itu meningkatkan efektivitas penyampaian pesan. Komunikasi akan lebih efektif dan efisien jika kedua pihak memiliki kerangka referensi atau latar belakang yang serupa. Misal, dalam penggunaan bahasa, simbol, dan media yang digunakan. Begitu. Jadi yang berikutnya itu membangun kepercayaan. Ini yang terakhir. Kesamaan pemahaman menciptakan rasa saling percaya antara perusahaan dan konsumen karena mereka merasa didengarkan dan dipahami. Oke, baiklah. Di sini saya sebagai CEO, saya akan menjelaskan bagaimana seorang CEO itu mempunyai relevansi yang mudah dipahami oleh seorang komunikan. Yaitu begini. Mempunyai relevansi yang mudah dipahami komunikan itu sangat penting dalam komunikasi pemasaran. Jadi mari kita uraikan secara jelas. Apa artinya relevansi yang mudah dipahami komunikan? Yaitu artinya pesan komunikasi itu harus berkaitan langsung dengan kebutuhan pengalaman atau situasi hidup komunikan, isi penerima pesan, dan disampaikan dengan cara yang sederhana dan bisa dimengerti. Tujuan. Nah, di sini saya akan mengatakan tujuannya. Tujuannya ini adalah, tujuan utamanya adalah itu agar komunikan itu merasa terhubung secara emosional atau rasional dengan pesan. Terus memahami maksud pesan tanpa harus berpikir rumit, begitu. Jadi jika kita itu merasa terhubung secara emosional atau rasional, itu maka pesan itu maksud dari pesan yang kita sampaikan itu, komunikan itu tidak harus menerimanya dengan berpikir secara rumit. Nah, yang ketiga itu tertarik untuk bertindak, misalnya membeli, mencoba, atau membagikan informasi. Jadi saya akan memberikan satu contoh dalam konteks seperti produk Frisian Flag. Jadi pesan relevansi mengapa sudah dipahami. Susu untuk tumbuh kembang anak relevan dengan ibu-ibu yang peduli dengan pertumbuhan anak. Topik yang dekat dengan keseharian mereka itu praktis untuk bekal sekolah. Jadi itu relevan dengan orang tua yang sibuk menyentuh kebutuhan efisiensi. Ya. Yang berikutnya itu adalah kalsium tinggi untuk tulang kuat. Itu kan relevan dengan anak-anak, lansia, bahasa kesehatan yang umum dan familiar. Bila saya di sini akan menjelaskan sebagai CEO itu kan harus memiliki teman kinerja. Saya sebagai seorang CEO itu harus memiliki kerjasama antar perusahaan lain, seperti perusahaan yang memang memproduksi susu tetapi mempunyai pengetahuan yang sama. Jadi perusahaan yang mampu mempunyai pengetahuan sama, seperti hubungan bilateral antara dua negara mungkin. Tetapi ini hanya di batas perusahaan untuk mencapai suatu produk atau inovasi yang baru, begitu. Jadi di sini yang akan saya jelaskan itu adalah
Sangat memungkinkan itu dua perusahaan memiliki pengetahuan yang sama karena sama-sama memproduksi susu. Meskipun keduanya berbeda secara struktur atau sektor atau budaya atau organisasi, tapi dua perusahaan memiliki pengetahuan yang sama. Namun ada beberapa syarat dan batasan yang perlu dipahami. Mengapa bisa memiliki pengetahuan yang sama? Yang pertama itu akses pada sumber pengetahuan yang sama. Perusahaan bisa membaca riset pasar yang sama. Ya, misalnya itu dua perusahaan susu seperti Fisher Flag dan Indomie bisa sama-sama tahu soal kebutuhan gizi. Yang kedua itu kolaborasi atau kemitraan. Nah, di sini kemitraannya. Kemitraan ini adalah jika dua perusahaan bermitra atau berbagi teknologi, maka mereka bisa memiliki pengetahuan yang identik di bidang tertentu. Contoh, produsen susu bisa bekerja sama dengan perusahaan kemasan yang sama dan belajar proses yang identik. Yang ketiga, itu benchmarking dan studi kompetitor, yaitu memulai observasi, analisis, saing, atau studi industri. Perusahaan bisa mempelajari strategi produk dan tren pasar yang digunakan perusahaan lain. Bisa. Lanjut ke poin keempat, itu transfer pengetahuan dari karyawan atau konsultan. Ketika seorang profesional pindah dari suatu perusahaan ke perusahaan lain, mereka bisa membawa pengetahuan tak tertulis. Nah ini Mbak ya. Jadi jika seorang profesional itu pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain, maka ini yang akan bahaya. Maksudnya bahaya kenapa? Karena mungkin dia sudah tahu apa saja yang dipakai oleh perusahaan yang ditinggalkannya dulu dan beralih ke perusahaan yang baru. Ya itu ya bisa dibilang pengetahuan tak tertulis, tacit knowledge. Nah, begitu. Tapi perlu diingat, tidak semua pengetahuan bisa disamakan. Pengetahuan yang bersifat eksklusif, rahasia, dagang atau budaya internal perusahaan sulit untuk ditiru 100%. Jadi aman. Baiklah kita lanjut. Nah, di sini ini sangat penting. Saya sebagai CEO dari perusahaan Fisher Flag atau perusahaan yang membuat produk susu. Setiap perusahaan itu kan pasti memiliki plan A atau rencana yang akan digunakan untuk menjual produk. Jadi, saya akan membuat plan A terlebih dahulu. Baru, jika plan A itu gagal atau memiliki masalah, saya ada cadangan plan B. Jika gagal, saya akan membuat lagi plan C. Jadi gini. Jadi baik, rencana A dan B yang dibuat oleh pemimpin atau CEO itu biasanya merujuk pada strategi utama rencana A dan strategi alternatif atau cadangan rencana B dalam pengambilan keputusan manajerial. Bisa disesuaikan dalam konteks perusahaan seperti Fisher Flag Indonesia. Itu pengertian rencana A dan rencana B oleh pemimpin CEO. Jadi rencana A itu rencana utama yang diharapkan berhasil dan dijalankan terlebih dahulu. Rencana alternatif jika rencana A gagal, seperti yang saya katakan tadi, atau menghadapi hambatan besar. Fokus pada strategi ideal dan target maksimal. Fokus pada mitigasi risiko, fleksibilitas, dan keberlangsungan bisnis. Contoh kasus misalnya di Fisher Flag Indonesia, tujuannya itu meluncurkan produk susu baru untuk remaja. Rencana A itu strategi utama. Itu rencana A, itu strategi utama. Meluncurkan susu tinggi protein untuk remaja di seluruh Indonesia. Karena biasanya produk susu itu hanya untuk anak yang di bawah umur atau di bawah umur seorang remaja dewasa. Tentu ada untuk remaja, tetapi mungkin pada produk yang lain. Jadi gunakan influencer remaja plus kampanye besar di media sosial TV. Target penjualan itu 1 juta kemasan dalam 6 bulan. Itu plan A. Jadi
asumsinya adalah pasar siap, dana tersedia, distribusi lancar. Nah, jika rencana A tadi sesuai yang saya katakan tadi, jika menghadapi hambatan besar atau masalah, maka kita akan menyiapkan rencana B atau plan B. Mulai dari peluncuran terbatas di Jabodetabek sebagai uji pasar. Ini daerah yang akan kita jual di rencana B. Jadi kita itu harus fokus edukasi di sekolah dan media lokal sebelum ekspansi nasional. Gunakan promosi diskon untuk menguji respon pasar. Itu adalah plan B yang akan kita gunakan. Jadi dilakukan jika dana terbatas atau pasar belum sepenuhnya siap. Nah, ini orang itu sering mengatakan begini, mengapa pimpinan harus punya rencana A dan B? Yang pertama, itu harus mengurangi resiko kegagalan total. Yang kedua, itu menunjukkan kepemimpinan strategis dan kesiapan menghadapi skenario apapun. Misal, ada peristiwa yang memang tidak diinginkan itu terjadi, mendadak. Maka kita harus menyiapkan rencana untuk meminimalisir atau merendahkan masalah tersebut. Bukan meredahkan masalah. Jadi jika plan A itu sudah tidak bisa lagi digunakan, maka kita beralih ke plan B. Yang ketiga itu meningkatkan kepercayaan stakeholder, investor, karyawan, dan konsumen. Baiklah, berikutnya, di sini saya sebagai CEO atau pemimpin dari perusahaan Frisian Flag, saya juga akan menyampaikan jika rencana A dan B itu, misalkan rencana A itu memang sudah gagal atau mendapati masalah, jadi kita ganti ke plan B. Jika plan B telah baik-baik saja sehingga sudah melewati jangka panjang, maka rencana kedepannya kan pasti mungkin ada masalah lagi. Jadi saya akan menggunakan rencana jangka panjang. Rencana jangka panjangnya adalah yaitu rencana jangka panjang yang dibuat oleh pemimpin CEO seperti saya atau top manajemen suatu perusahaan seperti Frisian Flag Indonesia biasanya mencakup visi strategis yang akan dicapai dalam waktu 5-10 tahun lah. Mungkin saya akan membuat rencana yang jangka panjangnya yang memang memungkinkan pada jangka waktu yang sekitar 5-10 tahun ke depan. Rencana ini diusahakan untuk mencapai rencana menyentuh aspek besar seperti pertumbuhan bisnis, inovasi produk, keberlanjutan sustainability, hingga pengembangan sumber daya manusia. Jadi sebagai contoh rencana jangka panjang ini yaitu strategi perusahaan berikut adalah struktur umum rencana jangka panjang yang bisa diterapkan oleh pemimpin di perusahaan seperti Frisian Flag. Ini saya akan mengedukasikan kepada teman-teman yang mungkin ingin menjadi seorang CEO yang memungkinkan untuk menggunakan rencana jangka panjang untuk kedepannya. Saya juga sebagai seorang mahasiswa di sini yang berperan sebagai CEO dari perusahaan Frisian Flag ini hanya ingin memperlihatkan hasil dari penelitian atau diskusi saya mengenai pasar market dari susu Frisian Flag ini. Jadi menurut saya jangka panjang bisa diterapkan oleh pemimpin di perusahaan seperti Frisian Flag itu yang pertama adalah ekspansi pasar dan distribusi nasional. Tujuannya itu menjangkau seluruh wilayah Indonesia termasuk daerah 3T. Tertinggal, terdepan, terluar. Strategi ini itu penguatan rantai distribusi kerjasama dengan toko modern. Yang kedua itu adalah inovasi produk dan gizi. Tujuannya adalah itu mengembangkan produk susu baru yang relevan dengan kebutuhan konsumen masa depan. Karena mungkin di tahun-tahun kedepannya itu mungkin akan mengikuti sesuai perkembangan zaman. Jadi kita bisa mengikuti zaman dan membuat produk yang baru. Strateginya itu agar investasi research dan development itu kolaborasi dengan ahli gizi, karena sangat diperlukan untuk mengetahui kandungan gizi yang terdapat dari susu Frisian Flag yang akan diproduksi di tahun ke depan. Yang ketiga itu keberlanjutan, sustainability dan plan. Ini terakhir, tujuannya itu menjadi perusahaan susu yang ramah lingkungan dan sosial.
Nah, strategi ini itu mengurangi emisi karbon dan limbah plastik, yang dimana mungkin tahun kedepannya itu ingin memperkuat kemitraan dengan peternak lokal secara berkelanjutan atau mengurangi sampah plastik. Jadi menyusun laporan keberlanjutan tahunan. Nah, baiklah, saya akan langsung lanjut ke inovasi dan kreativitas. Jadi begini, jika rencana jangka panjang itu sudah lama membesar, atau ya mungkin konsumen itu bakalan bosan dengan rasa-rasa seperti itu saja. Jadi sebagai seorang CEO dari perusahaan Frisian Flag, saya itu harus melakukan apa agar market pemasaran saya itu semakin meningkat, yaitu dengan inovasi dan kreativitas. Saya akan membuat inovasi dan kreativitas yang dimana itu eh, yang dibuat oleh CEO atau pemimpin perusahaan itu penting, karena kedua hal ini adalah motor utama kemajuan dan daya saing. Nah, karena ini bisa merebut pasar saingan kita jika tidak eh, melakukan inovasi dan kreativitas ini. Jadi begini, inovasi itu penciptaan hal baru yang berdampak nyata, bisa berupa produk, proses, model bisnis, atau teknologi baru. Kreativitas itu kemampuan mencetuskan ide-ide segar berbeda, seperti mencetuskan atau membuat produk-produk yang menarik atau berbeda rasa, seperti rasa stroberi, coklat, atau banyak yang mengandung kreativitas dan inovasi agar eh, pasar market susu Frisian Flag ini meningkat. Jadi eh, peran CEO atau pemimpin dalam inovasi dan kreativitas itu, seorang atau pemimpin tidak hanya mengatur operasional, tapi juga menciptakan visi masa depan perusahaan. Terus mendorong budaya inovatif di semua level, mengambil risiko strategis untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Jadi contohnya itu inovasi dan kreativitas oleh CEO itu umum dan bisa diterapkan di Frisian Flag. Yaitu yang pertama, dalam contoh ini adalah itu satu, inovasi produk. Contoh, CEO memimpin pengembangan susu plant-based nabati untuk pasar vegan atau intoleran laktosa. Nah, nilai tambah dalam contoh ini tuh menjaga konsumen baru dan mengikuti tren gaya hidup sehat, seperti orang yang vegan gitu, tidak makan daging-dagingan. Yang kedua itu digital layanan. Contoh, meluncurkan aplikasi gizi keluarga berbasis AI yang menyarankan produk Frisian Flag itu berdasarkan profil anak. Nilai tambah itu adalah meningkatkan keterlibatan konsumen dan edukasi. Nah, berikutnya adalah yang ketiga, inovasi proses produk. Ya, inovasi proses produk. Nah, itu contohnya adalah CEO mengadopsi teknologi smart factory untuk efisiensi energi dan pengurangan limbah. Nah, ini mengurangi limbah plastik atau limbah kaleng. Nilai tambah yaitu biaya turun, lingkungan lebih bersih.